Shalom Bapak Ibu Saudara. Renungan kita pagi hari ini kita mau berbicara dan merenungkan mengenai misteri Kristus yang diberitakan oleh Paulus terutama dalam kitab Kolose. Nah, kita mau melihat beberapa fakta ya. Bagaimana ini misteri Kristus, karena inilah yang Paulus beritakan ya. Banyak orang memberitakan sesuatu yang lain, tapi Paulus memberitakan misteri Kristus. Kalau kita baca ini atau rahasia ya, pasal 4 Kolose itu ayat 3. Seraya, ini saya pakai YLT ya. Seraya berdoa bersama untuk kami juga supaya Elohim dapat membuka pintu firman bagi kami untuk membicarakan rahasia Kristus ya, misteri Kristus. Mari kita lihat beberapa fakta dulu ya. Kita nggak usah tentu baca seluruh ayat-ayatnya. Tapi yang pertama fakta ya, bahwa kita sudah mati bersama dengan Kristus. Jadi Kristus bukan hanya mati di kayu salib sendiri, tapi kita juga ikut mati bersama dengan Dia ya. Manusia lama kita sudah ikut mati ya. Kita juga sudah bukan hanya mati, kita bangkit juga bersama dengan Kristus juga ya. Bahkan kita sudah didudukan, kalau di kitab Efesus itu dikatakan didudukan bersama dengan Kristus di alam surgawi. Jadi saudara bayangkan aja kalau ini kertas ada di dalam Alkitab. Jadi apa yang dialami oleh Alkitab ini tentu dialami oleh kertas juga ya. Kalau saya lempar Alkitab ke laut, kertas ini akan ikut juga. Begitu juga kita oleh Tuhan, oleh Elohim, oleh Bapa, kita ditaruh dalam Kristus. Maka apa yang dialami oleh Kristus itu kita alami juga. Kita sudah mati bersama dengan Kristus, kita sudah bangkit bersama dengan Kristus, kita sudah didudukan bersama-sama dengan Kristus di dalam dimensi surgawi ya. Itu makanya Paulus bilang di sini ya, pikirkan perkara yang di atas. Nah, poin kedua yang mau saya sampaikan, jangan dijerat dengan segala aturan-aturan manusiawi termasuk aturan-aturan agamawi. Saudara saya baca dulu ya. Kolose 2 ini ya. Ayat 16. Oleh karena itu janganlah seorang pun menghakimi kamu dalam hal makanan atau dalam hal minuman atau dalam hal penghormatan akan hari raya. Kalau orang Kristen termasuk hari Minggu ini ya, atau mengenai bulan baru atau hari-hari Sabat ini bagi orang Yahudi nih. Kalau ayat 17 kenapa? Yang merupakan semuanya itu bayangan dari hal-hal yang akan datang, tapi wujudnya atau penggenapannya atau realitasnya atau esensinya adalah Kristus. Nah, Kristus itu adanya di dalam batin. Christ in you, the hope of glory. Kalau saya baca ayat 1 ayat 2, pasal 1 ayat 27 ya. Kristus yang ada di dalam kamu selaku pengharapan kemuliaan. Jadi kalau memang kita sudah mati, bangkit, duduk bersama dengan Kristus di alam surgawi, Kristus dalam batin kita, kenapa kita mesti dijerat lagi dengan aturan-aturan harus ini, harus itu, harus datang ke gedung tertentu, denominasi tertentu, aturan tertentu ya, harus ngasih persepuluhan ini atau semuanya itu ibadah yang lahiriah. Ibadah yang Yesus ajarkan itu adalah ibadah dalam roh dan kebenaran. Ibadah batiniah. Mengikuti pimpinan Kristus setiap hari ya. Ya kalau disuruh bertemu. Kalau disuruh berbisnis. Kalau disuruh memberi ya memberi. Tapi semua sesuai dengan pimpinan Kristus dalam batin. Jangan dijerat oleh aturan-aturan dari luar. Kalau kita lihat dunia kekristenan ini penuh dengan aturan. Dunia kekristenan penuh dengan aturan. Baik aturan dari pemimpinnya itu, aturan dari alirannya itu, aturan dari perjanjian lama dicomot-comot juga sebagian, dengan juga aturan-aturan dari macam-macam aturan ya. Nah, ini orang Kristen kalau jadi fokus orang Kristen kepada jemaat ini kepada aturan luaran, fokus kepada organisasi, fokus kepada pemimpin, fokus kepada program-program, jadi nggak fokus kepada Kristus dalam batin. Padahal Paulus dia memberitakan Kristus ya, makanya dia menasihati jemaat Kolose ini, kau jangan mau seolah-olah peraturan itu kayaknya penuh hikmat ya, ibadah buatan sendiri ya, datang ya hari Minggu kebaktian ya dengan ngasih memberi persembahan, itu ibadah-ibadah yang lahiriah itu sia-sia loh saudaraku. Kalau Tuhan lihat batin ya, manusia memang lihat yang luaran ya, Tuhan lihat yang batinnya, bagaimana batin seseorang itu ya. Ibadah itu harus dalam roh dulu. Kalau nanti dipimpin untuk bertemu, untuk memberi ya itu boleh saja, tapi segala sesuatu harus mulai dulu dari batin. Karena Kristus di dalam batin kita, itulah hidup kita, itulah hayat kita, itulah dia kemuliaan kita ya. Jadi memang kalau lahiriah itu ada kemuliaannya ya, gedungnya besar ya,
terutama para pemimpinnya ya, itu mengalami kemuliaan manusiawi, tapi itu sia-sia yang seperti itu. Kita sekarang Kristus yang adalah hidup kita ini kemuliaannya di dalam batin. Ya, itu yang poin kedua. Nah, poin ketiga, sudah saya baca dulu yang pasal 3 ayat 4 ya. Ini dikatakan begini, manakala Kristus hidup kita sudah dapat dinyatakan, ini artinya ketika Kristus kedatangan kedua kali itu, dia ditampilkan, dia datang ke muka bumi. Manakala Kristus hidup kita sudah dinyatakan, maka kamu juga akan dinyatakan dalam kemuliaan bersama dia. Jadi kemuliaan yang tadinya dalam batin ini ya, yang kita jalani hari lepas hari, orang nggak bisa lihat ya. Nanti ketika Kristus datang, kita bersama dengan dia tampil dalam kemuliaan. Oh, ini luar biasa Bapak Saudara. Luar biasa sekali. Disitulah kita kemuliaan kita. Disitulah bahkan kalau dalam surat Roma pasal 8 ayat 19-21 itu dikatakan seluruh makhluk menantikan saatnya itu. Saat Kristus datang dalam kemuliaan dan bersama dengan umat pilihannya ya, yang menjalani Kristus hari lepas hari ya. Datang dia dinyatakan dalam kemuliaan. Nah, ini namanya manifestasi putra-putra Elohim. Nanti seluruh makhluk juga akan dibebaskan. Masuk semuanya seluruh makhluk ke dalam kemuliaan putra-putra Elohim itu. Sudah baca ya, Roma pasal 8 ayat 19 sampai 21. Nah, jadi ini saudaraku renungkan ya, kita renungkan ya misteri Kristus ini ya. Yang pertama nih, kita sudah mati bangkit, udah duduk bersama dengan Kristus dalam surgawi. Yang kedua, jangan lagi dijerat dengan aturan-aturan agamawi. Sudah tahu nih, ini kekristenan kan sudah jadi agama. Agama itu istilah Latinnya religare. Re itu diikat, diulang ya, kayak reuni, gabung ulang. Ligare itu diikat atau ditambatkan kayak kapal menambatkan jangkar gitu. Jadi kalau ligare, religion bahasa Inggris, itu artinya diikat ulang. Orang yang beragama itu diikat ulang oleh berbagai peraturan agamawi ya. Saudara, kalau diikat oleh peraturan agamawi, nggak bisa berjalan bersama dengan Kristus dalam batin, nggak bisa. Orang yang sudah masuk ke dalam dunia kekristenan dan terikat oleh berbagai aturan agamawi, nggak bisa lagi dia fokus kepada Kristus. Lagi pula bukan Kristus di dalam batin yang diberitakan dalam dunia kekristenan umumnya. Ya, yang diberitakan ya teologi sukses lah, yang ini, macam-macam, yang luaran. Oleh sebab itu, sebagai umat pilihan Tuhan, puji Tuhan, mari kita fokus ke dalam Kristus dalam batin kita. Sabar aja, ini adalah kemuliaan kita walau orang nggak bisa lihat saat ini. Tapi kita tunggu nanti ketika Kristus datang, orang Kristen biasa bicara kedua kali begitu. Disitulah kita bersama dengan Kristus dipermuliakan ya. Disitulah kita dinyatakan, dimanifestasikan, ditampilkan kepada seluruh makhluk untuk kita melayani bersama dengan Kristus untuk membebaskan ciptaan. Inilah dia misteri Kristus itu ya. Saudara renungkan ini, semoga ini menjadi berkat buat kita, terutama untuk umat pilihan Tuhan. Haleluya, amin.